Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya masih akan berbicara kepada saudara mengenai perkembangan zaman ini dan juga apa yang akan dan harus kita waspadai ke depannya nanti. Bagaimana kita harus melihat ini dari kacamata dunia tetapi dari kacamata surga, agar kita tidak terjerumus di dalam kesesatan dan penyesatan dari apa yang dirancangkan si jahat, yang mana semuanya, saudara, semua yang jahat berasal dari musuh, ya, berasal dari iblis. Nah, pada dasarnya ya, kemajuan teknologi itu sebenarnya untuk kebaikan manusia. Ya, seperti kita yang sekolah. Taruhlah kita sekolah, ada yang sekolah misalnya jadi insinyur, ya. Mereka belajar bangunan. Kebaikannya kan untuk kita manusia, ya. Bangunan ini diciptakan kemudian untuk kita datang menyembah Tuhan, ya. Teknologi diciptakan juga untuk kita advance, kita belajar, kita makin pinter dan sebagainya. Pengetahuan bertambah untuk kebaikan kita, ya. Ada kemajuan teknologi, kemajuan di bidang misalnya cewek nih, ya, di bidang make up, ya. Ada penemuan-penemuan yang luar biasa untuk kecantikan, ya. Ada penyedot lemak yang perutnya blending, disedot dalam waktu beberapa kali pertemuan udah kurus, ya, boleh makan enak lagi, ya, nggak perlu diet, ya. Lalu ada operasi plastik yang harusnya untuk orang yang kecelakaan, ya, untuk orang yang kebakar, tapi sekarang banyak operasi plastik yang sininya dinaikkan gini, ya, matanya jadi kayak kayak apa namanya, ya, nih, ya. Ada yang sininya diiris, kan makin berumur kan makin turun kan, sininya akan turun, diiris dinaikin, matanya jadi ombo, nah, ya toh. Ada sekarang banyak hidung itu disumpeli apa namanya itu supaya mancung. Ada yang mancungnya itu ngene, kok kebablasan, akhirnya dioperasi lagi, wah kok kurang, ketiga, akhirnya malah penyok. Aduh, macam-macam, ya. Sekarang bibir itu disulam jadi merah, nggak usah bengesan, merah. Pada dasarnya sebenarnya untuk kebaikan, tetapi kemudian manusia menggunakannya. Nah, orang mulai dioperasi jadi mukanya sama seperti Michael Jackson, ya. Lalu di China itu ada operasi yang dioperasi semuanya loh kok dadi podo kabeh. Iki ndising Siti, iki ndising Endang, iki ndising Marni. Kok podo kabeh, motone bundere podo, iki lincipe podo, hidungnya mungilnya sama. Loh, apalagi pakai wig yang sama, wis gak bisa bedake, ya. Jadi akhirnya dibuat menjadi kesalahan. Nah, yang mungkin hal-hal seperti itu mungkin tidak terlalu salah dibanding untuk kejahatan. Akhirnya orang benar-benar karena penjahat berubah wajahnya, bisa jelinep kemana-mana. Nah, kalau cap jempol, ya dulu saya bilang cap jempol, tangannya kan bisa dicacah, ya. Tetapi kalau orang pakai top
topeng, mukanya dioperasi, tapi matanya ini nggak bisa dioperasi. Makanya sekarang mulai digalakkan biometrik. Ya, sekarang ngenalin kita manusia pakai iris mata. Ya, jadi teknologi itu harusnya baik. Tetapi karena manusia berusaha ingin menguasai manusia yang lain, ya, lalu manusia tamak sehingga dia mau menguasai keuangan dengan cara-cara tertentu sehingga itu hanya menguntungkan dirinya sendiri. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Sejak dulu sebenarnya udah ada kejahatan-kejahatan, tapi akhir-akhir ini makin menjadi seperti yang saya sampaikan dulu, ada yang bisa bikin pakai AI dan kemudian suara dan wajah lewat HP itu pendeta ngapusi, ya kan? Saya mau doakan boleh gitu, boleh Pak Pendeta, ya tapi nanti sesudah didoakan kirim derma ya ke Bapak ya gitu. Padahal pendeta aslinya ada di situ, pas banget. Jadi sekarang itu sebegitu bahayanya. Percayalah, saya nggak akan datang di HP saudara untuk minta derma. Ya hati-hati, saya tidak akan melakukan hal itu. Nah, lalu penipuan-penipuan bank. Sekarang udah uang itu banyak yang lenyap. Terutama yang uangnya MM-an di banknya, itu jadi target orang-orang yang jahat. Lalu juga mereka-mereka yang jahat yang berusaha untuk mengambil uang-uang milik orang, mereka yang partai besar, ya partai besar. Kalau itu masih partai 1M, 2M, 5M, ya. Partai besar itu seperti mereka bikin vaksin, ya bikin vaksin. Nah ini kejahatan-kejahatan yang katanya munculnya virusnya di Wuhan, ya. Kemudian mereka itu rekayasa kejahatan manusia. Sebabnya kita mesti waspada dengan apa yang akan terjadi, ya. Dan lalu HP yang sebenarnya baik, tapi kemudian mulai orang menciptakan macam-macam penampilan game-games dan sebagainya, membuat kita ketagihan, anak-anak kita ketagihan. Bahaya sekali, ya. Lalu robot yang tadinya ya biasa aja robotnya, tetapi sekarang udah macem-macem robotnya. Mari kita lihat robot-robot di China kayak apa. Mereka sudah massal, ya, robotnya, bikinan robotnya udah massal. Ada pabrik robot massal yang sekarang udah dipasarkan dan tidak mahal. Jadi orang sekarang sudah bisa beli. Seperti mobil, seperti nantinya, seperti saudara punya mesin cuci dan seperti saudara punya kulkas. Itu robot ini nantinya seperti itu. Kita lihat yang ini. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh robot? Nah, kita lihat yang bisa dilakukan, dia bisa macul. Nah, di rumah tangga jadi pembantu juga enak banget punya robot pembantu. Iya. Mijeti segala kan robotnya. Nah, anak-anak di China kecil-kecil
mereka nggak main game-gamean kayak anak-anak di Asia mungkin ya. Tetapi anak-anak di China kecil-kecil sudah bisa ngerakit. Kita lihat apa yang mereka rakit ya. Umur Nah, 10 terus kelas 3 kecil-kecil nih. itu buat drone guys. Mereka untuk ngerjain ini cuma butuh waktu 5 menit guys ya. 就自己做的无人机啊？包的呀，啊，你们多大呀？ Berapa 现在自己做无人机啦？我们3年级。哇，我看一下。 5 menit. 啊，你们这个要做这个东西需要 5 花多 menit 久？ bikin drone. 这个5分钟，最多5分钟啊，花了10分钟，花了10分钟啊。 Mereka untuk ngerjain ini cuma butuh waktu 5 menit guys ya. 最多玩5分钟。 25. 5 menit, serius, oh my goodness. Hah. Wah. Sekarang enak ini, cewek-cewek enak ini. Ada masker yang saudara nanti tinggal milih dandannya kayak apa. Set, bentar aja, tek tek tek, jadi. Kita lihat. Ini masker make up. Ya, lalu langsung jadi. Dibuka, langsung jadi. Enak ya. Nggak ngabisin waktu. Kapan ya ini tibanya ya, Bu Dewi? Cara kerjanya itu, jadi mereka itu dibikin jadi manusia nanti akan mengerjakan sesuatu pakai alat dulu ya, pakai alat. Kemudian manusia itu akan ngerjain sesuatu, misalnya jahit, dia akan gini-gini. Lalu alatnya ini nanti ditaruh di robotnya menirukan seperti apa yang gerakan manusia. Silakan. Lihat kamera yang dipakai di kepala buruh pabrik ini, itu dipakai untuk melatih AI yang akan menggantikan orang-orang ini. Robot berbentuk manusia kan sekarang udah dijual di mana-mana tuh. Pabrik-pabrik tuh pada seneng, mereka pada mau beli. Masalahnya robot-robot ini tuh bisa ngelakuin hal yang biasa-biasa aja. Tapi mereka nggak ngerti gimana cara melakukan sesuatu di pabrik karena belum diajarin. Hasil rekaman dari kamera yang dipakai di kepala itu bakal dipakai AI untuk belajar gimana cara ngelakuin sesuatu di pabrik itu. Misalnya dia ngelinting tembakau, atau ngerakit sepatu, atau ngesortir paket, apapun yang manusia itu kerjakan selama kamera itu nempel di kepalanya, AI bakal belajar gimana cara ngelakuinnya. Sekarang pertanyaannya, ketika robot bisa melakukan apa yang buruh pabrik bisa lakukan, pabrik mendingan pakai manusia apa robot? Kalau lu kerja di pabrik, coba setelah lu pulang kerja, jangan langsung istirahat, coba renungkan dulu, apa sih yang bisa lu pelajarin supaya lu nggak tergantikan gini? Karena ketika tren ini masuk ke Indonesia, gue yakin lu bakal nyesel. Iya, that's mengerikan. Kalau itu udah masuk Indonesia, karena akan cepat sekali. Nah, kita lihat robot-robot udah pinter jadi kurir, milih-milih barang-barang yang kita beli, nyortir-nyortir barang-barang. Silakan. Itu ya. Jadi robot-robot udah pinter banget. Di mana-mana ini yang tadi di Korea, sekarang udah pakai hologram, udah pakai nanti seperti Bluebeam, itu ada polisi yang bisa dikendalikan dari dalam, mereka bisa lihat apa yang terjadi. Kalau di Indonesia itu ada kameranya, kemudian dari dalam lihat kamera ada orang yang kebablasan dari jalur lampu merah ya, lalu dibilangin, ya Bapak masih pakai mic tapi dari dalam kantor ya, ya Bapak itu yang pakai jaket merah, yang pakai helm warna kuning, tolong mundur sebentar Pak, gitu. Ada ketawa kan bapaknya, kok tahu gitu ya. Terus itu Bapak itu yang ngunyah-ngunyah, senyum dulu dong, jangan banyak mikir, masih gitu. Nah sekarang di Korea polisinya pakai hologram. Silakan. 안전한 횡탄을 위해 주의하세요. 올림픽대로 Nah, 방면은 ini hologram, 현재 bukan 정지 polisi 신호입니다. beneran nih. Ya. Lalu bagaimana dengan kita?
apa yang terjadi dengan kita kalau kita ini hanya merupakan pengamat saja tanpa melakukan apa-apa dan ikut-ikut tren yang nantinya akan memperburuk kita punya masa depan. Iya, ini dia. Iya. Nah ini menghancurkan generasi muda ini. Ya, Apa yang akan seperti ini. kamu lakukan kalau misalnya kamu jadi seorang iblis dan mau menghancurkan generasi muda di Indonesia tanpa mereka tahu? Oke, langsung aja ya. Kalau secara hipotetis aku jadi iblis dan mau menghancurkan generasi muda tanpa mereka sadar, aku cuma bakal bikin mereka kecanduan hiburan sampai lupa tujuan hidup. Selalu terdistraksi biar gak pernah fokus lama. Pengen hasil cepat jadi gampang nyerah. Bandingin diri terus sampai minder dan gak mulai apa-apa. Ngerasa produktif padahal cuma sibuk. Takut gagal, jadi pilih aman dan biasa aja. Jauh dari nilai, disiplin, dan komunitas sehat. Intinya simple, bikin mereka nyaman, tapi nggak berkembang. Karena manusia jarang hancur karena satu kejadian besar, biasanya hancur pelan-pelan lewat kebiasaan kecil yang kelihatan normal. Kalau jujur ya, sekarang pun pola itu udah kelihatan di mana-mana. Nah, itu yang terjadi. Kata AI, ya, kecerdasan buatan itu, kita bisa hancur kalau kita nggak disiplin, kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya ikut-ikutan, hari-hari hanya tiktokan, nari-nari yang nggak ada gunanya. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, saya pingin dari khotbah saya udah 4 seri ya, dengan apa penjelasan saya ini, saya pingin kita ngobrol nih ya. Kita akan mengadakan talk show dan saya panggil para host kita. Ya, Ibu Siska Wijanarko. Lalu Ibu Yemima. Iya. Ya ibu-ibu sekalian, tentunya dari jemaat ada banyak pertanyaan ya dari waktu-waktu yang sudah saya sampaikan lalu. Apakah kita bisa mulai dari mereka atau dari ibu-ibu dulu, silakan. Ya, mungkin kita akan panggil beberapa generasi saja ya Ibu. Mungkin kita akan panggil satu jemaat untuk kita berikan pertanyaan. Jadi untuk khotbah Ibu Magdalene selama 4 sesi ini, apakah mereka bisa paham atau tidak? Mungkin mereka juga ada yang tidak paham, jadi mereka bisa bertanya dalam sesi teks ini. Ya. Kira-kira siapa ya Ibu Siska ya? Kita panggil Bapak Sony. Bapak Sony Purnomo. Bisa untuk maju ke depan. Ini dari Wonosobo loh dia. Dari Wonosobo. Selamat datang, terima kasih pelayanannya. Baik Pak Sony, kami tahu bahwa Bapak pasti walaupun tidak hadir di sini, tapi beliau adalah audiens setia kita di YouTube. Yeay. Ya. Pasti 4 sesi ini Bapak mendengarkan toh? Ya kan Pak? Mungkin Pak Sony mungkin ada pertanyaan yang selama ini mungkin mengganjal atau mungkin ada perasaan resah, ketakutan setelah mendengarkan firman dari 4 sesi ini. Ya, kalau saya melihat dengan perkembangan zaman di Cina seperti yang disiarkan dari Bu Meg tadi sama yang kemarin itu, saya itu melihat di Indonesia sangat sedih. Sebenarnya seperti itu. Sampai menyebutnya itu Indonesia itu negeri Konoha. Jadinya yang saya amati ya selama ini itu dari baik media sosial ataupun dalam kehidupan sehari-hari itu rata-rata ya Bu, rata-rata itu orang Indonesia itu maaf kata sebelumnya pamer seperti itu. Jadi sebentar-sebentar diupload, terus mau kemana diupload, terus mereka pasang kamera nari-nari sendiri gitu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Bu, pas makan begini Mbak ngopo gitu, bilang gitu. Ternyata pasang kamera terus TikTok, sini loh sini, wah. Terus melihat perkembangan tadi, bukan saya membanding-bandingkan ya Bu ini, tapi realitanya seperti itu di lapangan.
Jadi saya belajar untuk mencerna dari firman dari Ibu Meg itu kok sangat jauh ya perkembangannya di Cina sama Indonesia ini. Sebenarnya orang-orang Indonesia itu banyak orang pandai juga sebenarnya seperti itu, bahkan memang tidak diupload ya yang menang medali olimpiade dan yang lainnya itu fisika ataupun yang kimia atau hal yang lainnya itu banyak, tapi saya lihat realita di lapangan itu sangat sedih, Bu. Jadi kenapa nggak bikin suatu momen yang bisa membangun lah, paling tidak bisa buat anak muda itu berpacu untuk bisa mungkin dalam hal sesuatu yang bisa mengindahkan Indonesia seperti itu. Contohnya menemukan apa tadi, contohnya itu drone, saya heran loh Bu, cuma 5 menit loh Bu. Iya, saya juga heran, saya pikir 25 menit, saya lupa itu. Ya. Wow, 5 menit bisa bikin drone anak kecil loh. Terus yang kedua, dengan perkembangan di Indonesia ini, tadi diingatkan juga sama Ibu Meg tentang terkait COVID itu, saya juga mengerti Bu, itu intinya perbuatan manusia yang tidak baik, yaitu memang disengaja dari orang-orang nggak kaya lagi ya Bu, kaya sangat amat raya ya Bu. Jadi banyak uang, mereka dengan bisnis yang kurang baik itu menebarkan virus-virus yang indikasinya dari Wuhan, sebenarnya itu akalan dari orang-orang yang menurut saya itu kaya raya itu Bu. Ya ini yang saya terima Ibu-ibu, jadi sangat mengerikan ya dibandingkan dengan keadaan di negara Cina. Ya, terima kasih Pak Sony untuk pengamatannya. Luar biasa sekali. Memperhatikan sekali firman yang disampaikan. Iya benar, Iya. ternyata kan memang dia setia banget, dia nggak mau luput dari streaming. Iya, betul sekali. Kalau saya Ibu Meg, kalau saya mendengarkan 4 seri khotbah itu, saya rasa ini khotbahnya tidak selesai-selesai. Karena begitu mengerikan. Yang saya rasakan itu mengerikan karena memang di mana? Akhir zamannya. Oh, akhir zamannya. Iya. Apa perkembangan zamannya atau akhir zamannya menuju ke akhir zamannya? Semuanya itu. Karena tanpa disadari kita digiring masuk ke sana. Iya, betul sekali. Tapi kalian ngerti kan bahwa ini fakta yang terjadi. Iya. Harus digenapi firman Tuhan. Iya, Menuju ke wahyu itu. Iya. Iya. Kalau saya bisa ngomong ya Bu Meg, kalau menurut saya ini kita digiring untuk menuju seperti Menara Babel. Satu pemerintahan, satu kepemimpinan, satu bahasa, satu mata uang. Benar. Kita digiring untuk menuju ke sana. Iya. Jadi seperti mengulang kembali histori dari Menara Babel. Wow. Dan itu kalau kita membaca dari firman Tuhan, oh dulu begitu bangsa Israel diperbudak untuk membangun Menara Babel dan sebagainya. Kita nggak ada bayangan mengerikan bagaimana mereka harus melakukannya. Tapi setelah zaman sekarang, ini zaman era kita ya Bu Yemima. Kita harus melakukan itu, rasanya kok merinding ya. Iya. Saya Rasa betul takut, berinding loh. Yang pastinya rasa takut itu pasti ada setelah kita Iya, Bu. mengetahui apa yang disampaikan Ibu Meg itu. Wah, di atas sana saya merinding, kok seperti itu ya perjalanan kehidupan ini. Iya, rasanya mual. Membayangkannya saja mual Bu. Iya. Nah, dalam kemualan itu apa yang dilakukan? Ya, saya berdoa. Apa yang harus saya lakukan ya Roh Kudus ya? Atau mungkin saya sampai sudah beberapa kali ngomong dengan suami saya, yuk kita hidroponik yuk. Iya, betul sekali. Saya sudah beberapa bulan ini memulainya Ibu. Yuk, kita ternak ayam petelur yuk. Nanti dagingnya bisa dimakan, telurnya bisa dimakan. Saya sudah ternak lele banyak sekali Ibu. Setelah mendengar penjelasan Ibu sesi pertama. Wow, Ya kan, bagus sekali, Bapak? kasih tepuk tangan dong. Wow, bagus. Mungkin apa perlu jemaat juga kita beri pembelajaran tentang Pengarahan ya. Penyuluhan. Ya, penyuluhan. Iya, boleh. Bagaimana cara Mau ternak lele belajar sama saya? Boleh. Bagaimana Boleh. cara untuk bercocok tanam? Bagus. Iya, good idea.
Kalau yang rumahnya tidak luas bisa pakai hidroponik. Hidroponik. Dan saya sudah beberapa tanaman sudah saya nikmati. Salah satunya kemarin. Oh, bagus sekali ya. Bahkan di China itu ada seorang wanita yang berpikir, kan kayak di depan itu kan ada apa blok-blok itu loh yang di refreshment tuh. Ini kan ada sekatnya gini ya. Sekatnya Kayak taman gitu ya. Pavling. Kok rumput bisa tumbuh? Berarti tanaman bisa tumbuh. Lalu dia Pavlingnya ngasih dijebol? bening. Enggak dijebol. Di antara sela-sela pavlingnya itu semua tumbuhan bisa tumbuh di situ. Wow. Sampai gede-gede gitu. Wow, banyak sekali. Pavlingnya itu kan banyak kan. Iya, Jadi iya. setiap pavling dikasih benih. Iya. Besok saya contoh deh. Iya. Jadi kita juga bisa di sana Bu Dewi di paving itu ya Pak Prapto, supaya nanti jemaat kalau butuh tinggal motong tiap minggu ya, gantian. Tapi juga yang lain nanam apa supaya nanti kita barter. Yes. Ya, zaman dulu ya. Iya. Karena suatu hari nanti uang tunai itu tidak terpakai lagi kan Ibu Betul. ya. Betul. Nggak Jadi terpakai. mungkin kita barter, Ibu Siska mau lele, saya kasih Ya. Ibu Siska, dan Ibu Siska saya punya mau apa? barter telurnya, oke? Bagus. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu jemaat, mungkin ada pertanyaan? Mungkin satu lagi ya Ibu Siska ya. Iya. Tadi yang cowok ya, sekarang wanita. Kita panggil Ibu Rosalia Dewi. Yeay. Iya, mari Bu Dewi. Ya, silakan Ibu Dewi. Ada pertanyaan apa? Iya, pasti 4 sesi itu Ibu bertanya-tanya. Ya, terima kasih. Setelah mendengar seri khotbah tentang akhir zaman yang kita ini sedang menuju ke situ, ada kekhawatiran dalam diri saya, bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu, karena memang mau tidak mau kita digiring ke sana. Iya. Ya. Seperti nanti ada apa yang itu Bu Mata itu biometrik. Iya, Nah, biometrik. Iya. Itu kalau kita flashback ke belakang itu seperti zaman dulu pandemi itu, kan sepertinya memang kita harus nurut, kita harus melakukan Betul. ini. Kalau enggak nanti mungkin nggak bisa menjual membeli, tidak Betul. bisa masuk mall. Iya. Nah, mungkin kedepannya kalau kita nggak pakai biometrik, itu nggak bisa terima bantuan. Biasanya yang ada BLT atau untuk penggunaan kesehatan di rumah sakit itu. Nah, bagaimana kita bisa tetap menggunakan fasilitas yang ada, tetapi tidak harus pakai sistem yang mereka buat. Wah, pertanyaannya agak sulit. Itu ya. Iya. Tapi kalau biometrik itu sebenarnya nggak apa-apa. Biometriknya nggak apa-apa. Kalau kita daftar biometrik masih oke, karena memang saya udah biometrik udah lama sekali. Masuk ke Eropa biometrik gitu. Masuk ke Amerika yang terakhir ya, bukan waktu saya sekolah, yang terakhir udah biometrik. Jadi bikin visa Schengen ke beberapa negara di Eropa harus biometrik gitu. Jadi udah biometrik oke. Tetapi nanti berikutnya itu sesudah di biometrik, kan mau nggak mau kita terdaftar semua. Nah, saat kita terdaftar semua, maka tolong tunjukkan video yang cewek itu tadi kaget gitu di China itu begitu. Yes, that one. Wanita ini shock berat lihat CCTV di China ya, Tiongkok, gerak-gerik dipantau, terasa dunia distopia. Go ahead. Wanita ini syok berat saat berada di Tiongkok. Dia merasa ngeri karena dari jalan raya sampai langit-langit gedung, puluhan kamera CCTV berjejer rapat mengawasi setiap sudut. Dia juga merasa seperti di dalam novel 1984,
di mana privasi sama sekali tidak ada karena gerak-gerik warga dipantau 24 jam. Kamera-kamera canggih ini bisa mengenali wajah siapapun secara otomatis di tengah keramaian. Intinya dia merasa tidak ada tempat untuk bersembunyi dari pengawasan super ketat pemerintah di sana. Nah, jadi hasil biometrik nanti kita akan diawasi di mana-mana. Itu di China itu sudah banyak jutaan, puluhan juta, dan ada di mana-mana itu bahkan deket-deketan gitu kayak burung ya, kayak burung di kabel listrik. Nah, kita nantinya begitu. Jadi orang jahat langsung bisa di situ gitu ya, di Petrus kalau bahasa kita dulu ya. Dan mudah dikenali. Tetapi nanti kalau digiring lebih lagi, nah ini kan udah pakai robot nih, semua hampir pakai robot nih ya, robot udah dipasarkan. Nah kalau udah dipasarkan, kita ini nanti mau kerja apa? Yang kurir udah nggak bisa lagi, yang pembantu udah nggak bisa karena sudah, yang tukang pijit udah nggak bisa karena sudah ada robot pijit gitu. Lalu apalagi nanti semuanya diambil oleh robot sehingga ya kita kelaparan. Nah, hidroponik, lele, ternak ayam kita sendiri. Tapi kalau udah kita nggak bisa kerja, kita nggak bikin apa-apa, ya tinggal gini kita. Nah, kalau sudah gini, itu dia. Nanti dengan mudah akan dicap 666. Puji Tuhan, kita bersyukur kita dibimbing oleh Ibu Meg tentang khotbah-khotbah untuk kita ke sana. Memang kita digiring ke sana. Jadi kita seperti kita mendapat pengetahuan baru sehingga kita bisa cari solusi. Betul, betul. Seperti tadi hidroponik, ternak lele. Jadi biar kita mempunyai ketahanan pangan untuk kita. Jadi tidak bergantung kepada penggiringan tentang itu ke sistem ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Dan memberkati. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin begini Bu Meg, kalau misalkan lele di tempat saya itu kan ada kolam besar gitu ya, kolam besar. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, bagaimana kalau tempat saya sempit, nggak ada tempat untuk kolamnya? Nah, itu pakai ember yang sangat besar itu. Oh, bisa ya. Bapak Dan Ibu di silakan. residen kami itu sudah digalakan seperti itu. Sudah beberapa rumah ada ember-ember gitu di depan rumah, jadi tidak memakan tempat. Dan mereka sudah ternak lele beberapa rumah. Kelihatannya di kampung-kampung juga sudah mulai diterapkan. Iya, betul sekali. Memelihara lele dalam mungkin ini loh galon mineral. Nah, galon mineral, lele mineral, yang mungkin itu loh yang tinggi itu apa, drum yang tinggi kan, bisa yang segini kan, lumayan tuh. Iya, yang biru. Yang biru itu. Iya. Dan pembelajaran untuk ternak lele itu benernya banyak sekali, ada di YouTube. Iya, betul. Mungkin kita bisa mempelajarinya dari situ. Yes. Bagaimana supaya lele ini, kalau lele kan cenderungnya kita ini kan mudah hidupnya di lumpur, ya kan? Mudah untuk diternak. Bukan gitu. Maksud saya, karena ini kan kesannya itu hidupnya di lumpur. Tapi kalau kita mau pelihara sendiri dengan sirkulasi air yang baik, kita akan menghasilkan lele yang sehat. Iya, betul. Ya, bagus. Ya. Gimana admin? Apakah ada pertanyaan online? Mungkin mereka sudah paham atau malu-malu untuk bertanya. Ini sebenarnya ada wajah-wajah Ibu Yayu, Ibu Yayu. Ya, silakan Ibu Yayu, kita berikan tepuk tangan buat Ibu kita ini. Bu Yayu. Terima kasih buat penjelasan untuk semua ini. Ya, saya mengucap syukur sudah dibimbing Bu Meg untuk mengetahui akhir-akhir zaman ini. Puji Tuhan, pertanyaan saya
saya tidak punya lahan di sini dan sangat sempit, Mbak Yemima. Itu kalau ternak lele itu gimana ya? Kalau di dalam le mineral, Mbak Siska, le mineral itu apakah itu rawan apa enggak ya? Apa harus gimana? Harus targetnya itu berapa? Jumlahnya berapa biji setiap 1 galonnya itu loh? Harus gonta-ganti air apa terus enggak dikasih makan daun-daunan supaya tidak kotor gitu, Mbak Yemima. Terima kasih. Dan sekali lagi, apa tidak bau? Katanya lele itu rawan baunya, itu menyengat, itu enggak enak. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Tepuk tangan dulu buat Ibu Yayu untuk pertanyaannya. Untuk ternak lele ini sangat mudah, Ibu. Dan kalau banyak yang antusias, coba angkat tangannya yang mau ternak lele, angkat tangannya. Coba. 1, 2, 3, 1 juta. Ya, nanti kita akan berikan penyuluhan ya untuk ternak lele ini. Jadi mungkin saya akan terlibat di dalamnya. Kalau masalah bau atau tidak, jelas bau ya. Bisa dibuka juga di Google tentang pengetahuan bagaimana awal cara kita ternak lele ini. Tapi puji Tuhan lele saya semakin hari semakin banyak karena beranak pinang ya. Wow. Iya. Kami beli bibitnya itu pertama kali cuma 50 biji, Ibu. Terus sekarang saya lihat kemarin tuh kayaknya kolamnya sudah hampir penuh. Wow. Tapi belum besar-besar. Iya, bisa pre-order ya yang sudah dewasa. Ya. Kebetulan puji Tuhan hanya 1 yang mati karena rebutan makanan waktu saya lempar apa itu kedaduk apa itu tembok. Aduh, kasihan. Kenapa Ibu? Pertanyaannya kok ada yang mati atau tidak? Lele itu sangat bertahan di air yang kotor. Iya. Kalau mati atau tidak, bahaya atau tidak itu karena tergantung kucing. Ya, kucing itu dari atas itu kalau ada lele yang metongol langsung dicaplok gitu. Jadi lele, puji Tuhan lele kami itu pinter-pinter. Kalau ada kucing langsung mendelep gitu. Kalau airnya agak penuh, saya buang sedikit. Kemarin hujan lebat, air penuh, saya dengan Pak Joko langsung membuangnya sedikit. Di luar ya, Bu? Di luar, ya, di taman. Dan di atas. Jadi taman gitu di atas saya cor. Saya buat lele kolam, separuh taman saya buat lele gitu dan separuh untuk tanaman-tanaman. Seperti banget. itu. Iya. Ya, nanti kita nanti kami berikan penyuluhan mungkin ya Ibu ya. Iya, kita akan bikin penyuluhan khusus untuk mempersiapkan masa depan. Ya. Yes. Nah, baik, kita akan undang sekarang beberapa generasi untuk maju ke depan, untuk menolong, untuk kita mengerti perbedaan gap generasi. Silakan. Baik. Maju. Yuk, banyak rumah ini tidak boleh main HP. HP harus ditaruh. Ya, kerja, ada waktunya main HP, begitu. Jadi peran orang tua sangatlah penting. Orang tua harus menolong anak agar masa depan tertata rapi dan kemudian tujuan Tuhan dalam hidup mereka terlaksana. Baik, Bu Mek, ini ternyata ada pertanyaan susulan dari admin. Shalom, bagaimana kita sebagai anak muda supaya tidak tergantung dengan AI? Tidak tergantung dengan AI. Sebenarnya AI itu menolong, seperti yang saya sampaikan bahwa teknologi itu menolong, ya. Tetapi akhirnya dipakai untuk semua macam dan akhirnya AI jadi berhala yang mana orang sedikit apa-apa sekarang nanya AI, kayak dukun. Padahal tidak semuanya benar, apalagi hal-hal kerohanian. Nanti bisa disesatkan seperti yang firman Tuhan saya sampaikan dari Matius 24. Nah,
Oke, sudah begitu saja. Baik, kita akan bikin eksperimen dari mereka. Sharon bisa maju ke depan menolong juga nih. Ini adalah generasi di depannya Baik, kami di akan depannya memberikan Christine. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Jika jawabannya iya, nanti harus ke kanan. Ke kanan. Satu langkah. Ke kanan satu langkah. Tapi jika tidak, kiri. Ke kiri satu langkah. Ke kiri satu langkah. Are you ready? Apakah Anda pengguna Instagram? TikTok? Facebook? Wah, Pak. Apakah Anda main games online di HP? Nah, Blockbuster. konangan ki anake sapa? Garis ya, digaris ya berdirinya ya. Apakah Anda menggunakan aplikasi untuk pesan makanan? Misal nih, kayak di restoran itu Digaris berdirinya ada digaris barcode-nya. ya. Kita harus scan. Lanjut, Bu. Lanjut nggih. Apakah Anda bayar token pakai APPS? Aplikasi. Apps, aplikasi. Aplikasi. Ya. Tidak. Selfie apa? Kok enggak gerak? Selfie tunai apa? Enggak ya kiri. Kiri. Kalau enggak kiri. Kiri satu langkah. Apakah Anda mempunyai aplikasi Gojek, GoSend, dan semacamnya? Tak kancane ya. Menang. Sakne. Ini semakin jaraknya semakin berbeda-beda ini. Iya. Ya. Lanjut, Bu. Apakah Anda pesan barang-barang mayoritas pakai online? Banyu bingung. Kalau tidak ke kiri loh ya. Lanjut, Bu. Nah, ini kalau saya ikut saya bisa kena ini. Nah, ini anak Ibu Seruya iki yo, kanan terus. Apakah Anda beli sesuatu, bayar sesuatu memakai kris? Kuris. Kalau ini tadi kadang-kadang itu berarti iya juga ya, Bu? Iya. Ya? Iya. Termasuk Iya. maafkan Termasuk ya, iya. maafkan Iya, ya. termasuk Harus iya. iya, oke. Nggak ada Kalau kadang-kadang. jarang banget memang kan Nah. sekarang kan belum di mana-mana diterapkan. Tapi kalau ada kan kamu pasti bayar pakai kris ya. Oke, itu benar. Kalau kadang-kadang tetap iya, maaf ya. Terus saya lagi ya. Terus apakah Anda bisa bikin video pakai HP Anda? Wah. Bu Seli, jenengan kok tidak terus toh? Pak Mus ya. Iya. Kita lihat generasinya ini. Generasinya ya. Iya. Ya, Pak mundur. Mus Pak Didik mundur juga. aja. Pak mundur ini. Saya takut kalau Pak Mus nanti gedaduk itu, Abu. Ya, silakan. Jangan pulang loh ya, jangan pulang ya. Kalau tadi di pertanyaannya apakah mau bikin video dan foto pakai HP? Sekarang saya katanya, apakah Anda memakai beauty foto? Nah, apa itu? Yakin nih, beneran nih. Semua asli ya wajah di foto. Ini iya lagi. Ya udah. Kayaknya mau ke pastori deh Ibu ini. Wah, dia menangan memang. Ibu Siska, Pak Pris tanya, beauty foto itu apa? Kalau Pak, kalau cakep Pak. Kalau Bapak tidak. enggak tahu bahasa itu kiri aja langsung. Iya, wes Nggak usah aman itu nanya. ya. Wes. Wong saya ya ndak tahu toh, Bu. Saya. Lanjut, ya. Apakah Anda memakai AI? Tadi udah kok, udah. Sudah. geser. Oh ya. Lanjut, Bu. Apakah Anda mendesain foto dan gambar dengan aplikasi? Iya. Pintunya dibuka nanti lama-lama pergi, Bu. Iya, nanti kalau memang itu pintunya dibuka pasti.
Sudah? Apakah Anda menyimpan foto-foto di cloud? Jadi kayak internet itu ya di HP. Iya. Jadi bukan di memori. Selain cloud bisa Google Drive. Di Google Drive. Apakah menyimpan Jadi di tidak di tempat memori. tertentu? Ya. Apakah Anda berjualan online? Ya, kalau anu mentok, Pak. Iya. Iya mentok Ibu. Sudah bablas lagi. Nanti Iya. di bablas berapa? Nanti dihitung aja Dihitung ya? bablas berapa? Bablas berapa? Bablas 1. Apakah Anda memakai Google Map setiap kali pergi? Google Map. Ya. Oh, enggak. Ya pengguna. Pengguna aja ya, pengguna. Waze ya sama. Waze Google Maps ya. Pak Mus mboten nggih. Panjenengan nggih. Dia jalan Mungkin tanglet Pak Abraham mawon. Jalan ketipes apalah. Enggak usah no. Pertanyaan terakhir. Apakah Anda memakai WhatsApp? Ketoke kanan kabeh. Nah. Pak Mus? Oh, enggak. Pak Didi nggih to? Iya. Bu Seli? Nggih. Baik, sudah habis pertanyaannya. Iya Ampun, baik. Bu. Jadi kita sekarang melihat generation gap. Ya. Generasi yang terkini mereka itu. Iya. Gen Z. Nah, generasi Gen Z sampai generasi Sharon ini agak panjang loh. Gapnya loh. Padahal Sharon baru belum 30. Kalian belasan ya? Boleh tahu usianya berapa? 20. Iya. Oh, sama kayak saya. Sama 27 berarti 30. Oh iya. Wow. Sama loh. Berarti Christine sangat advance sekali. Nah, jaraknya jauh dari Sharon sampai ke Banyu dan Selfie sedikit. Dari Selfie ke Iren mundur juga. Harusnya tadi saya ikut juga ya. Coba ditanyain cepet aja. Coba saya kemana? Saya pengen tahu. Cepet tanyanya. Apakah Anda gitu nggak apa-apa? Ibu? Nggak apa-apa. Apakah Anda pengguna IG, TikTok, Facebook? Apakah Anda main games online di HP? Yuk Bu. Apakah Anda menggunakan aplikasi untuk pesan makanan? Aduh, mundur aku. Ora tahu. Aku iso kaya Pak Musik ya aku. Di rumah beliau apa ada kok. Dan Apakah Anda bayar token pakai aplikasi? Apakah Anda punya aplikasi Gojek, GoSend dan semacamnya? Pak Mus ada temennya. Aman. Kayak memang. Apakah Anda pesan barang lewat online? Apakah Anda bayar pakai kuris? Apakah Anda membuat video lewat handphone? Itu yang bikin saya. Apakah Anda memakai beauty foto? Apakah Anda mengetahui AI? Sudah. Apakah Anda pakai AI di aplikasi handphonenya? Apakah Anda memakai aplikasi untuk mendesain foto dan gambar? Apakah Anda menyimpan foto-foto di cloud atau Google Drive? Apakah Google Anda Drive. berjualan online? Tidak. Apakah Anda memakai Google Map? Apakah Anda memakai WA atau sejenisnya? Tidak. Tepuk tangan. Saya masih di sini ya. Iya. Alright. Jadi kita melihat bagaimana saya sejajar sama Selfie. Bagaimana kemajuan zaman yang diikuti dan ketinggalannya sejauh ini. Ternyata aku tidak
Sama dengan kau, bro. Ya, kita kasih tepuk tangan. Dari generasi ke generasi. Iya, silakan duduk. Nah ini Ya. yang agak tertinggal. Tertinggal, ya. Jadi Christine sangat modern sekali. Taulah kita sekarang ya bahwa ini nanti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Iya. Gap akan semakin terlihat. Kalau kita nggak ngikutin, terlihat. Saya ada yang kunonya ya, kuno nggak pesen makanan, nggak pakai WA. Tapi saya ada ininya, advance-nya juga. Saya desain, saya ini dan sebagainya. Ya baiklah ibu-ibu, terima kasih banyak untuk sama-sama Ibu. kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kita enjoy banget ya. Hari ini kita melihat sedikit aplikasi dari apa yang kita sudah bicarakan dan pelajari mengenai kemajuan teknologi yang sebenarnya bisa untuk kebaikan ya, tetapi bisa juga sangat bisa digunakan untuk kejahatan. Itu sebabnya kita waspada. Ada ayat yang ingin saya minta saudara untuk Matius 10 ayat 39 atau dari 38-39. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Iya, jadi ini untuk masa depan kita. Kalau kita harus menyerahkan nyawa kita, biarlah kita serahkan untuk Tuhan. Kita nggak menyayangkan nyawa kita untuk ngambil keuntungan dunia. Ada foto terakhir yang ingin saya tampilkan, yaitu 21 martir yang mereka disuruh menyangkal nama Yesus, mereka tidak mau. Ini orang Mesir dan atau Serbia ya, Libya. Orang Libya, anak-anak Tuhan semua. Mereka digiring oleh ISIS dan kemudian mereka disuruh menyangkal nama Yesus. Mereka bilang tidak. Kami tidak mau menyangkal nama Yesus, kami tetap. Tapi kamu bakal gini, benar-benar digorok. Nggak apa-apa. Dan akhirnya mereka diturunkan ke bawah kepalanya dan mereka digorok, darahnya langsung masuk ke laut. Waktu istri-istrinya masih muda-muda, anaknya masih bayi-bayi, ditemui, diwawancarai, istrinya bilang, kami sangat bersuka cita karena suami kami tidak menyangkal nama Yesus. Kiranya kita semua tidak ada yang menyangkal nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk jiwa-jiwa yang sungguh berharga di mata-Mu. Mereka yang mencintai Engkau lebih dari semua, yang sudah dipersiapkan sejak semula dengan firman-firman kehidupan. Dan hari-hari ini, bulan-bulan ini, hamba terus memperlengkapi mereka untuk menjagai mereka menuju tatanan dunia baru 2030, yang mana saat-saatnya sudah sangat mendekat. Hanya 4 tahun tinggal. Kami harus bersiap-siap untuk kami tidak masuk di dalam sistem kejahatan yang sudah dirancangkan. Hamba berdoa supaya setiap jemaat ini boleh sungguh-sungguh hanya mencintai Tuhan. Kalau mereka harus menyerahkan nyawanya, biarlah mereka menyerahkan nyawanya karena Yesus. Terima kasih.
hamba bersyukur hamba bisa menyampaikan dan mempersiapkan mereka supaya hamba tidak berhutang nyawa di hadapan Tuhan.